Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali tafaqquh fiddin, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunianya dan juga di akhiratnya. Semoga senantiasa diistiqomahkan di atas jalan ilmu ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan pada malam kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan masalah bid'ah, ya. Perkara yang baru yang diadakan di dalam urusan agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun judul, ya, dari pembahasan kita kali ini yaitu al-asbabul lati addat ila dhuhuril bid'ah. Sebab-sebab yang menjadikan bid'ah itu tumbuh subur, ya, atau terjadi bid'ah. Mimma la syakka fihi anal i'tisam bil kitabi wa sunnah fihi manjatun minal wuqu'i fil bid'ah wad dhalal. Termasuk suatu yang kita tidak boleh meragukannya, kita harus yakin, yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan, ya, dari terjerumus pada perbuatan bid'ah dan kesesatan, ya. Jadi hanya satu jalan agar kita selamat dalam agama ini, tidak terjerumus pada perkara bid'ah dan perkara yang sesat, yang keliru, yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diisyaratkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima, ya, kitabillah wa sunnati. Yang artinya, aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat. Artinya kalian pasti selamat, ya, sampai nanti di dalam beragama ini apabila berpegang dengan keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai kita biasakan, ya, ketika kita berkeyakinan, ketika kita beramal, ketika kita beribadah, kita pastikan apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan, dan apa yang kita jalankan dari jenis ibadah ini sudah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelahnya disebutkan qala ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah ini adalah jalan keselamatan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala,
wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah jalanku, yaitu jalan yang lurus, fattabi'u. Perintah Allah apa? Ikutilah jalanku ini yang lurus ini. Ya. Wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilih. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian ikuti. Ya. Maka kalian akan terpecah belah dari jalan yang lurus. Jauh dari jalan yang lurus karena mengikuti jalan-jalan selain syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan keselamatan, yaitu dengan mengikuti jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sebab ya penyimpangan adalah berpaling dari jalan yang lurus tersebut. Wa qad waddaha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dan dijelaskan secara gamblang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abdullah bin Mas'ud, ya, dia bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadza sabilullah. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bikin satu garis lurus, ya, di atas tanah, bikin garis lurus straight, ya. Kemudian beliau bersabda, hada sabilullah. Garis lurus ini ibaratnya adalah sabilullah, garis jalannya Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah ya membikin garis lurus ini, ada bikin beberapa garis lain kanannya dan juga kirinya. Ya, kanannya dan juga kirinya. Tsumma qala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa hadi subul. Selain jalan yang lurus ini, baik yang kanan maupun yang kiri, yang jumlahnya sangat banyak ini inilah jalan-jalan, ya. An kulli sabilin minha, dari setiap jalan selain jalan yang lurus tersebut, setiap jalan dari jalan yang lurus tersebut, ya, selain jalan yang lurus tersebut, asyaitanu yad'u ilaihi. Ini ada penyeru-penyeru, ya, syaitan agar mereka itu mengikuti jalan selain jalan yang lurus ini, ya. Jadi ada yang mendakwahkan jalan-jalan kesesatan ini. Ya, jalan-jalan kesesatan ini ada yang mendakwahkan, dan perintahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus adalah jalan pertengahan antara kelompok yang tafrid, ya, dan kelompok yang ifrat. Tafrid ini kelompok yang bermudah-mudahan, ya, kelompok yang bermudah-mudahan, meremehkan syariat, ya, meringankan perkara akhirat, ya, meremehkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada penyerunya, ya. Ini ada penyerunya. Kemudian ada yang ifrat, yang berlebih-lebihan, yang hulu, ya. Ini juga ada penyerunya, dan dijuluki oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam as-syaiton. Penyerunya ada seperti syaitan, karena mengajak berpaling, menjauhi jalannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syaitan mengajak manusia untuk menjauhi jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan-jalan ini. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus ini, ya. Niscaya kalian akan jauh dari jalan yang lurus, ya. Taib, disebutkan setelahnya, faman a'rada 'anil kitabi wa sunnah, barang siapa yang berpaling, artinya enggan mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan sunnah, tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan sunnah, ya, melupakan Al-Quran dan sunnah,
tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pondasi ketika dia berkeyakinan, ketika dia beramal, ketika dia beribadah, ini namanya berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Dikatakan di sini tanaza'athu at-turuqu mudillah, maka dia akan ketemu dengan jalan-jalan kesesatan, wal bid'ah muhdatsah, dan dia akan ketemu dengan bid'ah-bid'ah yang baru. Ini ya. Ini karena apa? Berpaling dari jalannya Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi beragama ini sebenarnya sangatlah mudah, ya, sangat mudah sekali. Kaidahnya adalah al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Selainnya ditinggalkan, ya. Dan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ini jalan keselamatan, ya. Fal asbabul lati addat ila dhuhuril bid'ah tatakhallasu fil umurit tahliyah. Adapun sebab-sebab munculnya bid'ah, ya, ini dirangkum dari perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, al jahlu bi ahkamiddin, gak paham urusan agama. Dan ini pada zaman sekarang ini jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Apalagi didukung dengan fasilitas, juga peraturan-peraturan yang membebaskan manusia itu sebebas-bebasnya untuk berpendapat. Yang gak paham agama juga ikut komentar dalam urusan agama. Ini ya, ini salah satu sebab, ya, terjadinya bid'ah. Yang pertama, al jahlu bi ahkamiddin, gak paham urusan agama, kemudian mereka seakan-akan menjadi mufti, ya, menjadi alim dalam urusan agama ini. Kemudian ittiba'ul hawa, di antara perkara yang menyebabkan terjadinya bid'ah karena mengikuti hawa nafsu. Menganggap, ya, keyakinan yang dia temukan adalah terbaik. Menganggap cara beribadah yang dia temukan ini lebih baik. Ini mengikuti hawa nafsu, ya, akan memunculkan bid'ah-bid'ah di dalam urusan agama. Kemudian yang ketiga disebutkan at-ta'assub lil ara'i wal ashkhas. Orang ta'assub. Ta'assub itu fanatik buta, ya, terhadap pendapat tertentu dan orang-orang tertentu. Ya, mengkultuskan pendapat orang tertentu dan tokoh-tokoh tertentu. Pokoknya dari ini pasti benar, ya. Selain ini pasti keliru. Ini tanda-tanda ta'assub. Karena disebutkan di awal tadi, ukurannya kebenaran adalah kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian di antara perkara lain yang menyebabkan terjadinya bid'ah yaitu at-tasyabbuh bil kufar wa taqliduhum, menyerupai kebudayaan-kebudayaan orang-orang kafir, ya, dan mengekor kebiasaan mereka, ya, taklid kepada kebiasaan mereka. Ini juga memunculkan bid'ah. Nanti akan dijelaskan, ya. Kemudian disebutkan, ya, wa natanawalu hadhil asbab bi syai'in min tafsil. Mari kita perinci sebab-sebab berikut, ya, sebab-sebab yang sudah disebutkan dengan perincian berikut ini. Sebab yang pertama yaitu al jahlu bi ahkamiddin, gak paham urusan agama. Ini menyebabkan bid'ah. Kullaman taddaz zaman, ketika zaman ini sudah jauh dari zamannya Rasulullah, wa ba'udan nas an athari risalah, dan jauhnya manusia dari risalah, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qallal ilmu wa fasal jahl, ya, ilmu ini akan berkurang, kebodohan ini akan menyebar kemana-mana. Ini, ya, ini jauhnya dari zaman Rasulullah, jauhnya manusia dari ajaran Rasulullah menyebabkan ilmu di masyarakat ini kurang. Artinya tidak tersampaikan. Kemudian wafasal jahl, kebodohan ini akan merebak di mana-mana, ya. Kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, kondisi yang demikian ini sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhnya zaman, jauhnya dari ajaran, ya, ini akan menghilangkan ilmu dan kebodohan menyebar kemana-mana. Dikabarkan Rasulullah, man ya'is minkum
fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa ya yang hidup setelah zamanku ini, terus setelah zamanku ini, fasayara, maka dia akan menyaksikan, melihat langsung ikhtilafan katsira. Apa? Perselisihan yang banyak. Orang berselisih karena tidak berpegangan dengan ilmu. Ini ya. Ini menunjukkan merebaknya kejahilan, jauhnya zaman dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian khabarkan juga kondisi ini, ya, oleh Nabi SAW. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini langsung sekali cabut pada siapa? Orang langsung lupa, enggak tahu apa-apa, tidak demikian, ya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi ilmu ini akan pergi, akan hilang, akan berkurang setelah wafatnya para ulama. Ya. Ketika para ulama masih hidup, ada permasalahan ditanyakan, keluar ilmunya, keluar penjelasannya, keluar fatwanya, keluar jawabannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika para ulama masih hidup, ya, ada permasalahan, kemudian mereka membahas, memunculkan hukumnya, memberikan solusinya. Ini karena ada para ulama. Setelah mereka diwafatkan, apa yang terjadi? Disebutkan oleh beliau SAW, hatta idza lam yabqa aliman, sampai nanti ada suatu kondisi yang tidak tersisa seorang alim pun, ya, yang paham urusan agama ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, ya, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin agama ini dari kalangan orang-orang yang tidak paham urusan agama, ya. Pokoknya terkenal diambil ilmunya, pokoknya viral diambil ilmunya, pokoknya dia mungkin ceramahnya dengan bahasa yang indah diambil ilmunya dan seterusnya. Ya, ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ya, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin urusan agama ini dari kalangan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang enggak paham urusan agama. Fasu'ilu, mereka akan ditanya. Fa'aftau, mereka langsung memberikan fatwa bi ghairi ilmin. Ya, asal keluar saja tanpa dasar ilmu. Yang terjadi, fadallu, orang-orang yang menerima jawabannya akan tersesat, wa adallu, orang yang berikan fatwa menyesatkan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi untuk menghindari kondisi yang demikian, kita mengambil ilmu dari orang yang jelas-jelas belajar, ya. Nampak dia itu pernah mendalami ilmu agama, ya, belajar dari masyayikh, guru-guru yang terkenal keilmuannya dan seterusnya. Ini baru diambil ilmunya, ya, baru diambil ilmunya. Kalau tidak, yang terjadi seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, ya, manusia mengambil orang-orang yang dianggap saja, ya, dia itu berilmu padahal dia itu jahil, yang ujungnya akan memberikan fatwa yang menyesatkan manusia yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, silahkan baca buku, baca kitab, ya, lihat kajian-kajian, video-video ceramah dan seterusnya. Tapi ingat, ya, sekali lagi kita harus mengambil ilmu dari guru-guru masyayikh yang dia itu memang terkenal, ya, terkenal dia itu memang mempelajari ilmu agama ini, mendalami ilmu agama ini, ya. Dilihat dari sirahnya, oh dia belajar di sini, dia belajar di syekh ini, dari guru ini dan seterusnya. Ini jelas, ya. Bukan orang yang viral karena suatu kejadian, kemudian dia berfatwa, kemudian dia ceramah dan seterusnya diambil sebagai seorang guru, ya. Padahal dia misalkan mantan artis misalkan, atau yang lainnya, ya, pengusaha misalkan, atau misalkan apalagi memang orang pimpinan misalkan dan seterusnya.
tapi enggak belajar agama, maka ini tidak boleh diambil ilmunya. Baik, kita teruskan. Fala yuqawmul bid'ah illal ilmu wal ulama. Maka tidak ada jalan untuk melawan bid'ah ini, membersihkan perkara yang baru ini, kecuali dengan jalan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Enggak boleh bid'ah dilawan dengan bid'ah. Oh, ini malam tahun baru mereka, misalkan pesta-pesta dan seterusnya, kita lawan. Ya. Kita lawan dengan apa? Kita bikin pesta-pesta yang islami misalkan kayak gitu. Ini bukan berdasarkan ilmu dan penjelasan para ulama, bukan. Ya. Kalau ini berdasarkan apa? Pendapat dia saja, ya. Pendapat dia saja. Maka enggak boleh. Fa idza fuqidal ilmu wal ulama'u utihatil fursatul lil bid'ah. Apabila ilmu ini sudah tidak ada, para ulama ini sudah tidak ada, maka terbukalah ya kesempatan bid'ah itu menyebar, ya. Antudhir wa tantashir. Bid'ah ini nampak, ya, seakan-akan ini ajaran agama, yang sunnah ini seakan-akan perbuatan bid'ah. Terjadi enggak? Terjadi, ya. Terjadi. Nanti akan terakhir disebutkan. Karena apa? Sedikitnya ilmu yang tersebar, ya. Ilmu hilang para ulama, enggak ada akhirnya. Yang bid'ah ini dianggap bagian dari agama, yang sunnah ini dianggap ajaran yang nyeleneh, ajaran yang baru. Waliyadzubillah. Wali ahliya an yunashitu, dan para pelakunya ini terus apa? Oh, semangat sekali untuk melakukan bid'ahnya tersebut. Nah, ini sebab yang pertama, tidak paham urusan agama. Ini akan memunculkan bid'ah, karena dia beragama berdasarkan dhon, berdasarkan pemikiran saja, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa. Sebab yang kedua yaitu mengikuti hawa nafsu. Man a'radu 'anil kitabi wa sunnah ittaba'a hawa. Siapa saja yang dia itu sudah enggan mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, sungguh dia telah terjerumus pada mengikuti hawa nafsu. Dia bisa beramal, dia bisa beribadah, padahal dia meninggalkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Lantas apa yang diikuti? Yang diikuti adalah hawa nafsu, ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Seandainya mereka gak mau mengikuti, gak mau menerima ya dakwahmu ini, ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu. Ini sudah jelas sekali. Kalau orang berpaling enggan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti yang diikuti adalah hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairin hudan minallah. Maka siapa yang lebih sesat, ya, daripada orang yang mengikuti hawa nafsu, meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bahaya. Maka kita biasakan keyakinan kita, amalan kita, ibadah kita, aktivitas kita, kita tanyakan bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu mengajarkan. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wa qala ta'ala, disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, fara'aita man ittakhadha ilahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah, ya. Maka lihatlah orang-orang yang mengambil sembahan dari hawa nafsunya, ya. Hawa nafsunya itu disembah, yaitu dengan mengikutinya dan meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka, ya, dari ilmu, menutup pendengaran mereka dan juga hati mereka, dan menjadikan pandangan mereka tertutup dari petunjuk. Maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Ini kondisinya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka tertutup baginya kebenaran. Telinganya tidak bisa mendengarkan sehingga mendapatkan petunjuk.
matanya tidak bisa untuk melihat sehingga mendapatkan petunjuk, hatinya tidak bisa untuk tadabur sehingga mendapatkan petunjuk. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, apapun yang kita lakukan, ya, dari amalan zahirah wal batinah, ini kita niatkan untuk mengikuti, mengamalkan kebenaran. Pasti nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti kalau dia betul-betul pengen menempuh jalanku, aku akan mudahkan dia mendapatkan petunjuk dariku. Menempuh jalan. Ini ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ya, ilmu yang belum kita ketahui, istiqomah di atas kebenaran dan seterusnya. Ya. Wal bid'ah innama hiya nasijul hawa al muttaba, ya. Bid'ah itu adalah output atau hasil dari mengikuti hawa nafsu yang terus diikuti, ya. Wal iyadzubillah. Maka obatnya ittibaul hawa, ya, kita tata hati kita dan seluruh amalan kita, yaitu dengan mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Kemudian al-jim yang ketiga, at-ta'assub lil ara' war rijal, yaitu ta'assub kepada pendapat seorang tertentu atau syekh atau guru tertentu. At-ta'assub lil ara'i war rijal, ta'assub kepada pendapat tertentu dan manusia tertentu, yahulu bainal mar'i wattiba'id dalil wa ma'rifatil haq. Itulah yang menghalangi atau yang menutup, yang membentengi antara seseorang dengan mengikuti dalil, antara seorang dengan mengetahui al-haq atau kebenaran. Seorang tidak akan sampai dia itu kepada kebenaran, seorang tidak akan sampai dia itu mengikuti dalil. Karena apa? Karena dia itu ta'assub pada pendapat tertentu atau orang tertentu, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ya. Apabila dikatakan kepada mereka, ya, ikutilah apa yang Allah turunkan, artinya ikutilah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan tidak, aku mengikuti apa-apa yang sudah dilakukan oleh siapa? Nenek moyang kami, ya. Terjadi gak zaman sekarang? Terjadi. Diingatkan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan syariat Allah, tapi ditentang. Ini budaya kita, ya. Ini sudah acara, ini sudah kegiatan, ini sudah program turun temurun. Dibenturkan antara wahyu Allah dengan adat istiadat, kebiasaan, ya, yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, ini yang lagi viral ini, ya, seperti itu. Ini terjadi mulai zaman Nabi SAW. Orang-orang kafir ketika diingatkan dengan wahyu Allah, tapi mereka benturkan. Inilah budaya kami. Ini, ya. Jadi sangat jelas sekali. Hizbullah yang berada di Hizbullah, yaitu kelompok yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Sementara orang-orang yang mereka itu menyelisihinya, seperti manhajnya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ukuran kita di dalam berkeyakinan, di dalam beramal, di dalam beribadah dan beraktivitas, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Udah, selamat
diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dan juga dijelaskan gamblang di banyak hadisnya. Ya. Silahkan mengikuti kebiasaan kalau sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Tapi kalau bertentangan maka ditinggalkan. Wa hadha huwa sya'nu fil muta'assibin al-yaum. Inilah kondisinya orang-orang yang ta'assub pada zaman sekarang ini. Ya, kondisinya demikian. Senantiasa membenturkan antara syariat dengan kebiasaan masyarakat, dengan adat masyarakat dan seterusnya. Ya. Min ba'di al-ba'i madhhab sufiyah wal kuburiyin. Syekh Fauzan mengatakan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mazhab sufi, ya, sufi dan kuburiyin, ya, yaitu orang-orang yang mengagungkan kubur-kubur yang dianggap bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza du'u, apabila mereka itu diajak ila tibail kitab wa sunnah, untuk mengikuti kitab dan sunnah, nabadha ma hum alaihi mimma yukhalifuhuma, ya, mereka buang ajakan tersebut. Mereka tidak menghiraukan karena menyelisihi apa yang menjadi pegangan mereka. Ini terbalik, ya. Jadi kita itu diperbaiki dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah ini harus mengikuti kebiasaan. Ini keliru. Ihtaju bimadzhabihim, ketika mereka menolak Al-Quran dan Sunnah, mereka berhujah dengan madhab-madhab mereka, ya. Wa masayikhihim, berhujah dengan perkataan guru-guru mereka. Wa abaihim, atau kebiasaan nenek moyang mereka. Wa ajdadihim, pendahulu-pendahulu mereka. Ini, ya. Ini ciri yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, ya. Tandanya orang itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka berpaling, ya. Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ini, ya. Kemudian dal yang terakhir di antara sebab, ya, timbulnya bid'ah menyebar di masyarakat kita adalah at-tasyabbuh bil kufar, ya. Tasyabbuh menyerupai orang-orang kufar. Karena dianggap orang-orang kafir ini lebih maju, dianggap orang-orang kafir ini lebih modern. Kalau tidak mengikuti mereka berarti terbelakang, berarti kuno, berarti ketinggalan dan seterusnya. Silahkan urusan-urusan dunia yang tidak menyelisih agama ikuti, ya, kemajuan-kemajuan teknologi, ya, keilmuan-keilmuan di berbagai bidang, ya, pertanian, ya, teknologi, kedokteran dan seterusnya. Ikuti kalau itu adalah kemajuan-kemajuan dunia yang Nabi SAW isyaratkan, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi dalam urusan agama tidak boleh, ya, kita itu mengikuti orang-orang kafir, ya. Yang terjadi apa? Kalau mengikuti mereka, maka sunnah ini ditinggalkan, bid'ah ini akan ditumbuhkan, ya. Wa huwa min asaddi ma yuqi'u fil bid'ah, ya. Inilah alasan yang terbesar menyebarnya bid'ah. Karena apa? Budaya mengikuti orang-orang kafir, ya. Kama fi hadisi Abi Waqid Al-Laythi, sebagaimana, ya, disebutkan kondisi ini dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi. Qala, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin. Pada waktu itu kami itu orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Ini, ya, mungkin bahasanya sekarang orang yang baru perhatian terhadap urusan agama. Dulu Islam, namun apa? Kurang perhatian terhadap urusan agama. Kemudian diceritakan walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahu. Dan orang-orang musyrik, kami dulu masih musyrik, ya, sebelum masuk Islam, apa yang terjadi, ya? Mereka, orang-orang musyrik tersebut punya pohon, ya, namanya sidroh, dinamakan sidroh.
mereka tawaf di pohon tersebut. Kemudian senjatanya ini digantungkan di pohon-pohon ini. Keyakinannya apa? Biar senjatanya ini semakin hebat. Gitu kan? Jadi para sahabat Rasul yang baru masuk Islam, dia teringat di masa kafirnya tersebut. Yuqalu laha, itu dinamakan Dzatu Anwat. Pohon tersebut yang dia kelilingi, yang dia tawafi, yang dia gantungkan senjata tersebut namanya Dzatu Anwat. Famararna bisidratin. Ketika kami berjalan tersebut, melihatnya Dzatu Anwat yang digunakan oleh orang kafir agar senjatanya tadi semakin hebat. Ya, keyakinan mereka. Fakulna, maka kami orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam ini, mereka katakan, ya mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzati anwatin kama lahum dzatu anwatin. Ya Allah, ya Rasulullah, bikinkanlah kepada kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik ini memiliki dzatu anwat. Biar kami bisa tawaf seperti mereka, biar senjata yang kami gantungkan ini semakin apa? Hebat, gitu kan? Dan seterusnya. Berarti permintaan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam menginginkan seperti budayanya, seperti kebiasaannya orang-orang kafir. Ketika Rasulullah mendengar faqala Rasulullah, beliau mengatakan, ya Allahu Akbar. Marah, ya Allahu Akbar. Innahas sunan, itu adalah budayanya orang-orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadih, ya. Kama qalat Banu Israil li Musa. Apa yang kalian minta tadi seperti apa yang diminta Bani Israel kepada nabinya Musa alaihi salatu wasalam. Ketika Allah menceritakan ij'alana ilahan kamalahum aliha. Wahai Musa, ya kami dulu sebelum mengikuti kamu memiliki apa? Tuhan-tuhan, maka bikinkan Tuhan sebagaimana kami dulu memiliki Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kamu itu kaum yang tidak paham, kaum yang bodoh. Ini ya. Latar kabunna sunana man qablakum. Kata Rasulullah SAW, sungguh kalian nanti akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, sunnah-sunnah jahiliyah. Ini ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ya, dalam urusan agama tidak ada pilihan kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kembalinya keliru, kembalinya kepada pendapat seseorang, kembalinya kepada pemikiran seseorang, mengikuti budaya dan seterusnya, maka dia akan tersesat waliyadzubillah. Ini ya. Kemudian ditutup oleh beliau ya pembahasan ini fa fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini disebutkan anna tasyabbuha bil kufar, sesungguhnya tasabbuh dengan orang-orang kafir, waladhi hamala bani Israil an yatlubu hadzal matlab al-qabih, hadzal talab al-qabih. Ya, tasabbuh dengan orang kafir menjadikan yang menggeret orang Bani Israil ini menyerupai ya orang-orang kafir. Wa huwa an yaj'ala lahum aliha ya'budunaha wal yadu billah. Ya, mereka menginginkan dibuatkan Tuhan agar disembah. Ya. Wa huwa alladhi hamala ba'du ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yas'aluhu an yaj'ala lahum syajaratan yatabarrakuna biha min dunillah. Ini juga seperti yang diminta oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam karena tasabuh mereka dengan orang-orang kafir agar dibikinkan ya tempat menggantungkan senjata untuk bertabarruk ya dengan tempat tersebut. Min dunillah, ya mencari berkah tabarruk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesyirikan. Wa hadza nafsul waqi' al-yaum, inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ya, sekarang ini zaman kita ini. Kalau mengikuti budayanya orang-orang kafir akan timbul bid'ah-bid'ah yang baru. Ya, disebutkan oleh beliau. Fa inna ghaliban nas minal muslimin, sungguh ya disayangkan sekali kebanyakan manusia dari kalangan kaum muslimin qalladul kuffara fi amalil bid'ah wasyirkiyat waliyadzubillah. Ya mereka taklid kepada orang-orang kafir
di dalam perbuatan bid'ah dan perbuatan syirik. Ya, ka'ayadil mawalid. Ya, perbuatan bid'ah seperti hari raya kelahiran. Maulid Nabi ini dirayakan oleh beliau apa enggak? Tidak, ya. Ini mengikuti budaya orang kafir. Dan sekarang malah itu dianggap sebagian dari agama. Ya. Tanggal-tanggal kalender ini merah ya, betul ya? Maulud Nabi. Ya. Yang enggak ikut Maulud Nabi apa? Dikatakan enggak cinta kepada Nabi. Gitu ya. Ini yang disebutkan di awal ya. Kalau ilmu itu sudah sedikit, kejahilan itu menyebar, maka yang bid'ah, ajaran baru ini dianggap sunnah, yang sunnah malah dianggap perbuatan yang nyeleneh. Kurang 2 baris, kita lanjutkan. Wa iqamatul ayyam wala sabil amalil mukhassasah. Ya, ada hari-hari tertentu atau pekan-pekan tertentu untuk amalan-amalan khusus. Padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kira-kira ini sebabnya apa? Mengikuti hawa nafsu atau tasyabuh dengan orang-orang kafir. Wal ihtifal bil munasabati diniyah wa dzikriyat, ya. Dan perayaan-perayaan pada momen-momen tertentu seperti hijrahnya Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi, mungkin perangnya Nabi dan seterusnya, ya. Ini perayaan-perayaan pada munasabah, peristiwa-peristiwa tertentu diniyah atau sebagai pengingat-pengingat. Ini juga termasuk bagian dari bid'ah. Wa iqamatut tamathil, ya, membikin patung-patung. Wa nusub, ini juga dzikriyat, yaitu patung-patung sebagai atau monumen apa namanya? Agar diingat terus kayak gitu ya. Ini juga termasuk ya, perbuatan bid'ah. Wa iqamatul ma'atim, dan mendirikan atau menyelenggarakan perayaan-perayaan kematian. Ini enggak ada di dalam agama Islam. Wa bid'aul janaiz, juga dalam perawatan jenazah. Wal bina'u 'alal kubur, membangun kubur-kubur. Wa ghairu dzalika, dan selainnya. Masih banyak sekali, ya. Bahkan di setiap ibadah ini ada bid'ahnya. Iya. Karena apa? Sebabnya kebodohan ini sudah menyebar, dan ilmu ini kalah cepat menyebarnya dengan kebodohan. Maka pentingnya kita itu berdakwah, ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Tentunya sekali lagi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, wabil hikmah, ya, dengan cara yang hikmah. Dakwah itu mengajak dan menjelaskan, bukan memaksa dan bikin keributan. Ya, diingat-ingat ikhwah, tafadhal, silahkan antum semuanya berdakwah sesuai dengan ilmu yang antum miliki, tapi bil hikmah, ya. Dengan hikmah, bil ilmi, dengan ilmu, dan bukan untuk memaksa, ya. Memaksa mereka harus mengikuti kita atau bahkan ribut, ya. Ini bukan demikian dakwah tersebut. Taib, barakallahu fik, ya. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab ini harus kita hindari. Berarti kita tidak boleh jahil dengan urusan agama ini. Kita harus rajin menuntut ilmu. Kita dilarang mengikuti hawa nafsu, tapi kita mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita tidak boleh ta'assub, ya, kepada pendapat tertentu atau ulama tertentu atau ustadz tertentu atau guru tertentu. Ukurannya tetap, ya, Al-Quran dan Sunnah. Meninggalkan mereka bukan berarti benci kepada mereka, tapi bentuk cinta kepada mereka. Kita tidak mengkultuskan mereka, ya. Terus kemudian kita tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang kafir. Inilah jalan keselamatan, ya, agar kita terhindar dari perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum sholat